Shalom semua yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Apa kabar semuanya? Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah memuji Tuhan ya. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Dia. Cuma Dia yang memberikan kita pertolongan. Dia memberikan kita kelepasan dan kemenangan. Haleluya. Mari kita buka hati kita pagi hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dan Kau terlalu baik untuk kami Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu dan karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk kami datang kepadamu. Kuduskan kami ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah dan melawat kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Di saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau hadir ya Tuhan dan bertahta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi Engkau. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan.
kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pertolongan-Mu Tuhan. Glory bagi Engkau, glory bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan. Oh Jesus, Jesus, the name above all names. Jesus, God above all God, Almighty Lord. You are awesome, Lord. You are awesome, Jesus. We worship you, God. Oh, we worship you, Lord. Angkat pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Naikkan pujianmu yang terbaik bagi Dia. Sembah Dia, sembah namanya yang kudus. Sembah Yesus, sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Oh, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini jiwa kami ya Bapa, kami serahkan untuk Engkau. Kau pakai kami Tuhan, Kau lawat kami, Kau jamah kami Tuhan. Haleluya Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath there I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way in me, Lord. Oh, Jesus. This is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you.
Haleluya Yesus, Engkau yang layak Tuhan. Segala pujian penyembahan bagi Engkau Tuhan. Haleluya, you're awesome God. Haleluya Jesus, you are God Almighty. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk kami belajar lebih lagi akan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada setiap daripada kami ya Tuhan. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Telinga kami ya Bapa. Untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu. Kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau ya Tuhan. Bicara ya Tuhan kepada kami. Biar firman-Mu ya Bapa boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya ya Tuhan. Sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Yang akan membawakan firman-Mu, urapi ya Bapa. Menjadi berkat ya Tuhan. Menjadi alat yang Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian Bapa kami kembalikan hanya padamu Yesus Kristus. Sekarang dan selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Banyak saudara diberkati lewat pujian penyembahan tadi. Ya, it's good. Kita bersyukur bisa memuji Tuhan bersama-sama. Dia yang layak, Dia adalah Tuhan yang baik, dan kita terus memberikan hidup kita ya kepada kedaulatan Tuhan. Thank you sekali lagi buat Tina ya. Banyak orang memanggil dia Cici. Saya manggil dia Cici juga ya. Thank you buat Cici Tina dan tim ya yang luar biasa sudah melayani Present Worship. Juga teman-teman ya yang sudah mempersiapkan video, editing, ya persiapan live streaming. You guys are awesome, fantastic. Kita terus saudaraku mempersiapkan hati kita ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Baik. Saudara-saudara semua siap dengar firman Tuhan? Yang siap kasih jempolnya. Ya, kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Saudara, hari ini kita akan belajar satu prinsip firman Tuhan, yaitu saudaraku kita belajar tentang prinsip ini saudaraku ya, rebuild with Selah. Rebuild with Selah principle. Apa itu Selah principle, saudara? Ya, Selah ini saudaraku adalah sebuah kata yang ada di Alkitab. Khususnya saudaraku banyak tertulis di buku atau kitab Mazmur ya, kitab Mazmur saudaraku, dan juga ada kitab di kitab Habakuk. Jadi kalau ini ada chart saudaraku ya, membandingkan kata amin, kata haleluya sama kata Selah. Ini saudaraku di dalam perjanjian lama kata haleluya itu muncul kira-kira 20 kali ya. Lalu kata amin muncul nggak nyampe 30 kali ya, tapi kata Selah itu muncul 74 kali saudara. Ya, jadi kata Selah ini sebenarnya saudaraku lebih banyak dipakai, lebih banyak muncul dalam perjanjian lama dari dua kata tadi, haleluya atau amin. Tapi kita sebagai orang Kristen seringkali mengerti kata haleluya ya, which is the meaning is praise the Lord ya, puji Tuhan. Amin meaningnya yes ya, ya gitu terjadilah Tuhan. Tapi kata Selah seringkali kita nggak memperhatikan. Nah, Tuhan mau kita saudaraku memperhatikan kata Selah ya, kita tahu, kita memahami dan kita bisa mengaplikasikannya. Supaya saudaraku dalam kehidupan kita bisa mengalami prinsip ini ya. Terbukti di Alkitab di Perjanjian Lama ditulis 74 kali saudara. Ya. Jadi 71 ada ditulis di dalam kitab Mazmur dan 3 kali muncul dalam kitab Habakuk. Ya. Dan saudaraku di dalam 71 muncul saudaraku di kitab Mazmur ini banyak dikaitan saudaraku dengan doa ya, dengan penyembahan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan ketika kita berdoa,
perlu saudaraku kita mempraktikkan prinsip selah. Ya, sama seperti pemazmur, sama seperti Daud, ya bahkan bukan hanya Daud, pemazmur yang lain banyak saudara yang memakai kata ini. Ya, muncul 71 kali di kitab Mazmur dan 3 kali di kitab Habakuk. Di dalam konteks ketika penyembahan, ketika datang kepada Tuhan dalam berdoa, ketika menyanyi, ya, bahkan ketika mengagumi Tuhan, bahkan ketika dalam pergumulan hidup, ya. Ketika saudaraku orang datang kepada Tuhan biasanya dalam pergumulan hidup, ya, dalam kesulitan, kesusahan, bahkan ketika dia menyembah mengagungkan Tuhan, muncul beberapa kali kata selah, ya, selah, selah, selah. Nah, kita akan mempelajari lebih detail hari ini. Mari lihat Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ya, baca sama-sama di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Selah. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ya, ini luar biasa saudara. Ini di dalam Mazmur pasal ketiga, saya nggak baca satu perikop, tetapi saya cuma ambil 2 ayat. Kalau nanti saudara-saudara, Bapak Ibu meluangkan waktu, tolong baca di rumah Mazmur pasal 3 satu perikop ini, saudara. Ya, muncul kata Selah lebih dari satu, ya tepatnya muncul 3 kali, ya dalam satu perikop di dalam Mazmur pasal ketiga ini. Kalau kita lihat konteksnya, Daud, saudara, lagi curhat, ya. Daud lagi curhat, dia lagi doa sama Tuhan. Kalau bahasa zaman now-nya ini, Daud ini lagi galau, saudara, ya. Lagi galau. Nah, biasanya kalau orang galau seringkali curhat ke sosmed, ya. Saya pernah lihat ada orang curhat di Facebook, di Instagram. Aduh, lagi galau, lagi boring, lagi bingung, lagi bete gitu, saudara ya. Tetapi Daud luar biasa. Dia nggak curhat di sosmed karena pada zaman itu belum ada sosmed tentunya ya. Dia juga nggak curhat di tempat yang lain, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia curhat di dalam doanya, di dalam penyembahannya, di dalam hadirat Tuhan. Ketika Daud datang masuk, entering the sanctuary of God, masuk saudaraku dalam the presence of God, dia curhat, dia jujur dengan hatinya, dia jujur dengan kondisi hatinya. Dia bilang begini, banyak orang yang berkata tentang aku. Jadi saudaraku, dia fokusnya kepada orang lain, ngomong tentang dirinya. Ya, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Rupanya orang lain mencemooh Daud, saudaraku. Mencemooh. Mana pertolongan Tuhan bagi Daud? Gak ada tuh. Buktinya Daud kabur. Buktinya Daud lari. Buktinya Daud takut. Buktinya Daud bersembunyi. Saudara, dalam konteks ini, Daud itu lagi dikejar-kejar sama Absalom, saudara. Ya, anaknya yang mau saudaraku bunuh dia. Ya, yang gak suka, yang gak happy sama dia, dia benci. Dia tertekan. Dia kabur, dia lari, saudaraku ya. Akhirnya saudaraku dia bersembunyi dari kejaran Absalom. Dan saudaraku Absalom bersama dengan tentaranya luar biasa. Mau kudeta, saudara. Ya, mau menangkap Daud, mau membunuh Daud. Dan banyak orang bahkan saudaraku rakyatnya sendiri, saudaraku, yang akhirnya mencemooh Daud. Mana tidak ada pertolongan daripada Allah dalam hidup Daud. Daud curhat. Nah, ketika Daud curhat, saudara, apa yang terjadi? Dia jujur. Kita perlu pelajari prinsip ini, saudara. Banyak hal dalam hidup kita perlu jujur, akui di hadapan Tuhan, kondisi hati kita. Tuhan, saya lagi capek. Tuhan, saya lagi bingung. Tuhan, saya lagi lelah. Ya, Tuhan, saya lagi ditindas orang, dicemooh orang. Mana orang ngomongnya begitu, Tuhan? Gak ada pertolongan daripada Allah dalam hidupku. Gimana nih Tuhan? Curhat sama Tuhan. Ya, ingat, doa itu bukannya indahnya kata-kata, bukannya saudaraku intonasi atau berpuisi, bukan. Tapi komunikasi. Ya, kita ngobrol sama Tuhan, kita berkomunikasi sama Tuhan. Lalu yang menarik sekali ketika Daud curhat, dia mengambil kata Selah di sini. Selah artinya saudaraku, dia berdiam diri, dia pause a little while, dia stop dari doanya, dari curhatnya.
Dan menarik sekali, ayat yang keempat terjadi shifting. Ayat yang keempat, saudaraku, terjadi kontras di sini. Kalau saudara mempelajari teks ini, maka terjadi shifting, terjadi kontras. Dari ayat yang ketiga, dia curhat, dia fokusnya tentang dirinya, dia fokusnya tentang kesulitannya, dia fokusnya tentang apa kata orang. Tetapi ayat yang keempat ada sebuah perubahan. Mari baca sama-sama. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Wow, ini luar biasa, saudara. Kata tetapi, ya, ayat yang keempat, ini menunjukkan kontras. But you are the shield that protect me, Lord. You are my glory and you lift up my head. Ini luar biasa, saudara. Ya, ketika saudaraku dia mengalami tekanan, ketika dia dikejar musuh, ketika dia menerima banyak cemooh kata-kata orang yang negatif kepada dia, ketika dia berfokus tentang me and myself, kesulitan, my limitation, my struggle, ketika dia berdoa datang kepada Tuhan, dia mengambil waktu selah, dia mengambil waktu diam, dia mengambil waktu rested in the presence of God. Dia mengambil waktu rested in the promise of God. Dia mengambil waktu rested in the power of God. Maka ketika dia mengalami selah itu, saudara, ayat yang keempat muncul. Pandangannya berfokus bukan kepada masalahnya lagi. Pandangannya tidak lagi berfokus kepada pergumulannya lagi. Pandangannya tidak berfokus lagi kepada apa kata orang dan bukan kepada dirinya lagi. Tetapi shifting kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dia berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai. You are my shield yang melindungi aku. Apa artinya? Musuh masih tetap mengejar dia enggak? Absalom masih tetap mengejar dia enggak? Masih. Ketakutan, kebingungan, saudaraku, bahkan cemooh masih ada di sekitar dia. Bahkan mungkin masih struggling di hati dia. Tetapi saudaraku, cara pandang dia, paradigmnya, mindsetnya, bahkan kondisi hatinya sudah berubah. Haleluya. Dia bisa melihat kedaulatan Tuhan. Dia bisa melihat pertolongan Tuhan. Dia melihat perisai Tuhan. You are my shield that protect me. Artinya saudaraku, antara saudaraku kondisi kenyataan, saudaraku tidak bisa menekan dia lagi. Tetapi saudaraku dia berfokus kepada janji Tuhan. Bukan kepada kondisi kenyataan. Tetapi janji Tuhan, the promise of God, the presence of God, and the power of God. Itu yang menghibur dan menguatkan Daud. Sehingga Daud bisa berkata, engkau adalah perisai yang melindungi aku. Dengan kata lain, dia tidak takut. Dengan kata lain, dia tidak menyerah. Dengan kata lain, saudaraku, dia percaya. Dia menaruh imannya dan pertolongannya hanya kepada Tuhan. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, hari-hari ini saya ingin kuatkan kita semua. Mari kita masuk kepada hadirat Tuhan. Kita masuk, saudaraku, kepada janji Tuhan. Kita masuk kepada kuasa Tuhan. The presence, the promise, and the power of God. Ketika kita selah di hadapan Allah. Ketika kita rested in the presence of God. Maka saya percaya, disitulah Tuhan yang akan melindungi kita. Mengangkat kita. Dan menjadikan kita, saudaraku, mengalami kemuliaan Tuhan. Melihat kemuliaan, the glory, the presence, and the power of God. Sehingga kepala kita tidak tertunduk ke bawah. Kepala kita tidak berfokus kepada musuh dan masalah. Tetapi kita mengangkat kepala kita melihat kepada kemuliaannya. Katakan amin, saudara. Dari sini, saudaraku, saya melihat Daud mengalami shifting. Dari hatinya, dari paradigmanya, mindsetnya. Shifting from what other people says about me. Kepada, saudaraku, what God says about me. Shifting, saudaraku, dari apa kata orang terhadap saya, apa kata orang, apa kata mertua, apa kata suami, apa kata istri, apa kata jemaat, apa kata pendeta yang lain, apa kata situasi, apa kata politikus tentang kondisi, tapi shifting kepada apa kata Tuhan terhadap saya. Lalu yang kedua, saudaraku, Daud mengalami shifting dari difficulties, dari struggle, dari despair, dari obstacle yang dia alami, dia mengalami shifting to the hope of God, to the victory in God. Sehingga dia bisa berkata, the battle belong to you, Lord. I receive my victory because you are my shield, you are my protector, you are my provider, you are my helper,
You are my salvation. Penting sekali saudaraku setiap kita mengalami shifting seperti ini. Lalu yang ketiga, shifting dari me, myself, I, mentality kepada God-centered. Tidak lagi Daud berfokus kepada dirinya. Tidak lagi Daud berfokus kepada kekuatannya atau keterbatasannya. Tetapi Daud berkata, but you are Lord. Engkau Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita gerejanya rebuild, membangun ulang untuk kita bisa mengalami shifting. Tetapi itu semua tidak akan dialami kalau kita nggak pernah masuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita nggak pernah masuk berdoa, menyembah sendirian di hadapan kaki Tuhan. Dan kita mengambil waktu selah, mengambil waktu tenang, mengambil waktu berdiam diri, mengambil waktu saudara untuk kita contemplation, reflection, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita. Saya nggak janjian sama Tina, ya, apa yang saya mau khotbahkan hari ini. Tapi ketika semalam saya download ya rekaman yang sudah dikirim oleh Julius, saya dengarkan, saya diteguhkan ketika saya mendengar penyembahan tadi yang kedua yang dipimpin oleh Tina. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Saudaraku, ketika kita memberi hati kita, memberi jiwa kita di hadapan altar Tuhan, kita perlu, saudaraku, datang dengan sikap hati yang tenang. Sikap hati yang mau, saudaraku, rested in the presence of God. Sehingga kita nggak gelisah. Sehingga kita nggak takut dan khawatir. Tapi kita berkata, Lord, I give you all my life. You are in control. Amen. You are in charge totally in my life, in my future, in my business, in my career, in my school, in my family, in my finance, in my relationship, in my ministry. Every area in my life. I surrender it all unto you. Shifting, saudaraku, dari me kepada Tuhan. Shifting dari what other people says about me to God says about me. Shifting, saudaraku, dari struggle, dari despair, dari, saudaraku, challenges kepada, saudaraku, the victory, the promises, and the power of God. Dan ini semua terjadi hanya ketika kita entering the presence of God, entering the sanctuary of God. Dan kita mengambil waktu selah, mengambil waktu diam, mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Amin. Saudara semua, hari-hari ini saudaraku kita perlu belajar prinsip ini. Apa saja yang menjadi arti daripada selah? Mari kita lihat. Yang pertama adalah a time to pause. Ya, bilang sama-sama di rumah masing-masing 2, 3. A time to pause. Artinya saudaraku ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, bahkan dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita, Tuhan mau kita berhenti. Ya, pause meaning stop a little while. Ketika kita berdiam, berdiri, pause, maka disitulah saudaraku kita realize, kita aware, sadar bahwa the presence of the Lord is with me. Sadar saudaraku bahwa Tuhan, the presence of God, the power of God, the promise of God never leave me. Kadang kalau kita jujur, manusia di akhir zaman ini terlalu sibuk, saudara. Ya, terlalu sibuk, rush here, rush there, lama-lama jadi Russian. Ya, padahal kita nggak pernah lahir dan tinggal di Rusia. Jadi Russian, saudara ya. Kita rush there, rush here, bangun pagi, saudaraku ya. Wah, sudah berpikir bagaimana saham saya, ya, berpikir gimana anak saya, gimana kerjaan saya. Sampai-sampai saudaraku orang nggak sempat makan pagi, makan paginya di jalan, ya. Saya kalau nyetir, saudaraku suka lihat orang, saudaraku ketika berhenti di traffic light sambil makan, ya. Pernah saudaraku saya berhenti, saudaraku tiba-tiba di sebelah kanan saya ada mobil ngerem, gitu, saya sampai kaget, ya. Begitu dia berhenti, saudaraku lihat lampu merah, wah ternyata saudaraku cewek ini ngambil lipstik, saudara. Ngambil lipstik, ngambil maskara, saudaraku ya. Sambil saudaraku rias, saudaraku di mobil. Kenapa? Rush here, rush there. Ya bangun pagi, mandi, ngurusin anak, saudaraku sampai nggak siap dan nggak ada waktu untuk rias. Apalagi waktu untuk berdoa. Apalagi waktu untuk merenungkan karya Tuhan, kebaikan Tuhan. Sampai kantor sudah sibuk dengan deadline, dengan tugas. Ya, sampai lupa makan siang.
Saudaraku, malam-malam sampai di rumah, udah ketemu tugas rumah, piring menumpuk, ya, anak saudaraku tugas-tugas sekolah, belum anak-anak mesti main, sampai saudaraku sampai rumah, anak udah tidur, udah lemes saudaraku ya, mesti follow up sana sini-sini. Akhirnya kehidupan kita manusia di akhir zaman ini nggak punya quality time. Kita lupa saudara. Dan Tuhan sedang mengizinkan kita untuk kita belajar untuk pause. Ya. Mazmur adalah sebuah nyanyian, ya, dan ketika sampai di kata Selah, berarti waktunya berhenti sejenak atau untuk tarik nafas, ya. Stop a little while, pause. Nah, saya percaya hari-hari ini, saudaraku, di tengah-tengah masa lockdown ini Tuhan mau juga untuk kita belajar berhenti sejenak, ya, tarik nafas sejenak. Ya, artinya ketika Tuhan izinkan masa-masa lockdown, ya, masa-masa pandemi seperti ini, ya, awal-awal ketika mulai bulan Maret, April, Mei kita suruh tinggal di rumah, ya. Sekarang kita juga masih tinggal dalam state kita, belum bisa pergi ke state lain, belum bisa pergi overseas. Tuhan mau kita berhenti, Tuhan mau kita shut up, Tuhan mau kita berhenti, ya, untuk berbicara, untuk komentar. Tuhan mau kita, saudaraku, stop and listen, diam, be listen and know that God is the Lord. Ketika kita berdiam diri, kita baru mengetahui bahwa Tuhan still in charge, Tuhan still in control. Dan kadang-kadang kita perlu listen, ya, kita perlu mendengar. Ketika kita berdiam diri, ada waktu untuk kita mendengar. Istri mau ngomong apa sih? Selama ini kayaknya saya nggak ada waktu ya untuk istri, ya kan? Suamiku mau ngomong apa ya? Saudara, saya senang ketika anak-anak saya sekarang udah besar, dia bisa datang kepada saya, dia bilang, "Dad, actually what is in your heart? Tell us." Wah, saudaraku, ketika saya dengar begitu, saya senang sekali. Anak-anak saya mengambil waktu untuk tanya, "Apa sih, Dad, yang ada di hati kamu?" Ya, ketika istri saya ngobrol, istri saya, saudaraku, curhat, saya dengerin dia, ya kan? Ketika saudaraku dalam masa-masa lockdown ini, saya banyak ambil waktu. Ya, setiap hari, paling nggak saya ambil waktu pagi, siang, sore, malam, pause, stop a little while. Kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang kalau ada waktu saya jalan 1 jam, duduk 1 jam, 2 jam, membaca firman, merenungkan firman, bikin jurnal, saudaraku ya. Dan disitulah saudaraku kita belajar untuk shut up. Pause, nggak ngomong apa-apa, just listen. Saya percaya 1 dekade ini Tuhan sedang membawa kita gerejanya 1 dekade tahun yang namanya P. Ya, tahun P itu artinya tahun mulut. Tuhan mau saudaraku kita menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Ya, kalau nggak perlu ngomong, mendingan kita diam. Ya, kalau kita ngomong yang membangun, memuliakan Tuhan. Ya. Lalu saudaraku, ketika kita ngomong, kita memperkatakan firman, janji Allah. Ya, ketika kita saudaraku tidak punya banyak hal, mendingan kita diam. Kita listen, dengar dari Tuhan. Ketika kita sudah dengar, kita perkatakan ulang. Tuhan, I believe you are my protection. You are my provider. You are my Lord. Itu semua saudaraku membuat hati saya dan saudara bisa rested. Bisa mengalami istirahat yang sesungguhnya. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu bingung dan bimbang. Dan kita nggak perlu menyerah dan kalah. Tetapi Tuhan sedang siapkan kita semua mengalami semua janjinya. Amin. Mari kita lihat Habakuk pasal yang kedua ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ayat ini lagi digenapi saudara, ya, segenap bumi, the whole world, ya, segenap bumi, the whole earth disuruh berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. When we enter the sanctuary, when we enter the presence of God, ketika saudara berdoa menyembah Tuhan, baik dalam pribadi maupun dalam corporate worship, mari miliki sebuah sikap hati yang haus. Jangan datang terlambat, ya, siapkan hati, fokus kepada hadirat Tuhan, dan silence before God, berdiam diri di hadapan Allah. Saya percaya hari-hari ini segenap bumi sedang dibawa Tuhan untuk silence before God. Berdiam diri di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Tapi kenyataannya banyak orang yang susah
untuk berdiam diri. Banyak orang yang susah untuk pause, stop a little while. Sama seperti saudaraku dalam Yesaya. Kita mau naik kuda cepat, kita mau naik kuda tangkas. Tetapi saudaraku Nabi Yesaya berkata, berdiam dirilah engkau. Be still and know that I am the Lord, kata firman Tuhan. Tapi banyak orang nggak mau. Sama kondisi hari-hari akhir zaman ini. Sudah ada pandemi, lockdown, di rumah tetap aja sibuk. Di rumah tetap aja banyak aktivitas dan tidak ada pernah berhentinya. Itu sebabnya saudaraku Tuhan mau untuk kita mengambil waktu time to pause. 5 menit, ya 10 menit, 1 jam, ya dalam 1 hari, juga dalam 1 minggu Tuhan mengizinkan kita sabat. Ya, kuduskanlah hari sabat. Saya percaya semuanya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik. Dalam 1 bulan ambil waktu saudaraku. Dalam 1 tahun ambil waktu beberapa minggu untuk pause. Untuk saudaraku kita mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Lalu yang kedua saudara. Sebelum yang kedua ini ada quote ya. Rest is a weapon. Ya, given to us by God. But the enemy hates it. Because he wants you stressed and occupied. Nah, hati-hati saudara ya. Tuhan memberikan kita waktu untuk rested, pause, ya, stop a little while. Itu sebenarnya adalah senjata yang Tuhan beri. Tapi musuh nggak suka ya. Musuh itu tahu ada kekuatan di balik rested. Makanya dia mau kita stress dan occupied ya. Our mind, our soul semuanya di-occupied dengan hal-hal yang sangat duniawi. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita untuk masukin sabbatical rest. Supaya kita di-restore dan di-repair. Amin. Yang kedua adalah a time to think. Ya, yang pertama tadi a time to pause, yang kedua adalah a time to think. Artinya apa? Tuhan mau kita meditate, ya, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan janji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. And then to reflect. Reflect itu seperti kita tuh bercermin, ya, ngaca. Ketika kita reflect dengan firman, kita reflect kayak tadi Mazmur 3, iya ya Daud aja stres, Daud aja lari dari kejaran Absalom, Daud aja takut padahal dia punya pasukan. Ya, bagaimana dengan saya? Ya, kita reflect, kita bercermin dengan firman. Tuhan kenapa saya takut? Tuhan kenapa saya marah? Tuhan kenapa saya malas? Tuhan kenapa saya begini? Lalu saudaraku to contemplate. Ya, contemplate artinya saudaraku kita benar-benar minta Tuhan reveal, Tuhan menegur, Tuhan menuntun hidup saya dan saudara. Katakan amin. Nah, tanda sela itu juga berarti saudara kita berhenti sejenak untuk menghayati, ya, untuk merenungkan apa yang telah kita lewati. Ya, penghayatan, pemahaman itu penting. Bilang sama-sama, pemahaman. Ya, banyak orang saudaraku kadang tahu tapi belum tentu sebenarnya dia paham. Ya, banyak orang pernah mendengar satu pengajaran atau satu firman Tuhan. Saya pernah dengar nih khotbah ini. Oh, saya pernah tahu nih teori ini. Tapi belum tentu dia menghayati dan belum tentu dia paham. Nah, ketika kita sudah bukan hanya tahu, tapi kita menghayati, kita merenungkan, kita memahami, kita paham sebenarnya. Kita benar-benar saudaraku merenungkan berulang-ulang. Kita meditate on it, kita reflect on it, kita contemplate on it. Maka saya percaya bukan hanya sekedar teori, tetapi firman itu bukan hanya menjadi logos yang tertulis dalam huruf, tetapi firman itu kita masukkan ke mulut kita, ke hidup kita, kita kunyah, kita makan firman itu. Sehingga firman itu yang tertulis logos menjadi rema. Rema itu adalah firman yang menjadi darah dan daging, menjadi kehidupan, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tindakan behavior kita. Karena saudaraku, firman yang logos berubah menjadi rema. Kita sudah mengalaminya. Karena kita sudah berpikir, kita sudah mengunyah, kita sudah merenungkannya. Sampai firman itu menjadi darah dan daging. Menjadi satu dalam darah kita, dalam daging kita. Sehingga kita beraktivitas, kita bergerak, kita berpikir, kita mengambil keputusan demi keputusan. Sesuai dengan firman, sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana saudaraku mengubah satu steak, T-bone steak, menjadi dagingnya Yosafat. Saya harus potong steak itu. Ya, minggu kemarin saya diajak oleh seseorang makan di Ribs and Ram. Ya, saya pesan steak, ya, pesan ribs, saudaraku ya, dan kita share makan bareng-bareng.
Saya bilang, wah kebanyakan makan daging lama-lama kedagingan nih saudara ya. Wah saudaraku, gimana caranya mengubah steak, ya T-bone steak itu menjadi dagingnya Yosafat? Saya harus potong. Saya potong, saya ambil, saya masukkan mulut, saya kunyah. Nah ketika saya kunyah saudaraku, ya 250 gram atau 500 gram itu saudara ya, saya potong, saya kunyah, maka daging itu saudaraku, daging sapi itu, saya masukkan ke dalam tubuh saya masukkan lewat mulut saya biarkan dalam 2 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, daging sapi itu akan berubah menjadi daging Yosafat. Ya, saya akan menjadi lebih gemuk dikit, ya, saya bisa bergerak, saya bisa beraktivitas karena energi yang saya terima dari daging T-bone steak itu. Sama, firman logos yang tertulis di Alkitab, kita perlu kita perlu renungkan sampai firman itu menjadi rema, menjadi darah dan daging, menguasai tindakan kita, memberi kita energi, mempengaruhi cara pikir kita, sehingga ketika kita mengambil keputusan, semuanya sesuai dengan firman Allah karena kita sudah reflect, kita sudah menghayati, kita sudah berpikir apa sebenarnya arti hidup ini. What is the meaning of life? What is the purpose of life? Ketika saya mengambil waktu untuk sela, stop a little while, time to think. Maka saya percaya saudaraku, kita perlu menghayati kehidupan ini. Kita perlu berpikir ulang, apa sebenarnya arti hidup ini. Kenapa saudara bekerja? Kenapa saudara menjadi marketing? Kenapa saudara menjadi accountant? Kenapa saudara menjadi perawat? Kenapa saya menjadi hamba Tuhan? Kenapa saudara engkau menjadi orang tua? Kenapa engkau menikah? Ada banyak dalam kehidupan saya, Tuhan izinkan banyak perkara sampai saya mengambil waktu untuk reflect, untuk meditate, untuk contemplate. Kenapa Tuhan saya ada di kota ini? Kenapa Tuhan saya jadi hamba-Mu? Kenapa Tuhan saya menikah, saya punya anak? Kenapa Tuhan percayakan saya dengan banyak hal sampai pada hari ini? Dan saudaraku, ketika saya think lagi, semuanya kembali sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Semuanya kembali saudaraku kepada anugerah dan rencana Allah. Sehingga saudaraku, ketika ada banyak tantangan pikiran, kita nggak berjalan dengan kekuatan kita nggak berjalan semakin jauh daripada rencana Allah, tetapi kita perlu banyak mengalami saudaraku reflection. Dan kita terus diterangi dengan firman Allah. Kita boleh terus memastikan hidup kita, respon kita, keputusan kita, itu benar seperti yang Tuhan kehendaki. Mari baca Mazmur 119 ayat 59. 1, 2, 3. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Wah, ini luar biasa saudara. Pemazmur memikirkan jalan-jalan hidupnya. Dia mikir kapan saya nikah, kapan saya punya anak, ya, kapan saya beli investment, ya, kapan saya melayani, kapan saya jadi gembala oikos, kapan saya menjadi pemimpin, kapan saya menjangkau jiwa. Saudaraku, coba pikirkan, apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Apa yang sebenarnya kita kejar? Lalu pemazmur berkata, dan aku melangkahkan kakiku. Jadi ini adalah keputusan dia. Ini adalah saudaraku sebuah tindakan dia untuk dia melangkahkan kakinya, melangkahkan saudaraku arahan tujuan hidupnya, mencondongkan hatinya menuju kepada peringatan-peringatanmu. Tidak ada hal yang lebih penting kecuali kita memegang kepada peringatan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Setuju saudara? Ketika kita melangkahkan kaki kita menuju kepada peringatan-peringatan Tuhan, maka saudaraku, kita sepakat, kita setuju, kita seirama dengan tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan mau ke kanan, kita seirama sama jalan Tuhan. Jangan Tuhan mau ke kanan, kita ke kiri, saudara. Maka akhirnya, saudaraku, kita akan sakit, kita akan menderita, kita karena nggak sepakat sama tuntunan Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama hari ini to think, berpikir, meditate. Kenapa saya datang ibadah? Karena saya mau mentaati firman Tuhan. Kenapa saya melayani? Karena Tuhan yang mengajarkan dan meringatkan saya untuk saya melayani Tuhan. Kenapa saya mengampuni? Karena peringatan Tuhan berkata, ampunilah musuh-musuhmu, ampunilah orang-orang yang menganiaya kamu. Kenapa saya memberi menabur? Karena Tuhan mau mengajarkan saya. Karena perintah Tuhan dan peringatan Tuhan. Saudara, kenapa? Why we do what we do? Kenapa saudara? Kita perlu berpikir ulang karena zaman postmodern ini
Ada banyak orang yang membombardir kita, saudaraku, dengan ketidakbenaran. Orang di luar sana berkata, there is no absolute truth. Nggak ada kebenaran yang hakiki, yang esensial. Kalau kita berkata manusia berdosa, orang di luar sana akan berkata dosa. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Saudaraku, sehingga orang, saudaraku, tidak lagi butuh Tuhan. Ketika kita berkata ada surga dan neraka, orang di luar sana akan berpikir, apa itu surga, apa itu neraka? Nggak ada tuh. Kita perlu berpikir, why we do what we do. What is really matter in your life. When you think according to God's promise, according to God's word, according to God's will, maka disitulah kita tahu ada sovereignty of God, kedaulatan Tuhan, the absolute truth yang tidak boleh tidak, kita harus pegang, kita boleh alami, kita boleh makan dan kunyah sehingga firman kebenaran itu menjadi darah dan daging dalam hidup kita. Bukan sekedar teori. Orang yang hari ini imannya, saudaraku, menjadi biasa-biasa dan tawar akan terlibas. Kalau engkau punya anak, anakmu masuk ke public school, masuk ke sekolah, mereka akan terbombardir dengan banyak kebenaran-kebenaran, dengan banyak teori-teori, dengan banyak, saudaraku, situasi, kondisi yang kita sebagai orang tua perlu jaga generasi ini. Kita perlu, saudaraku, kadang-kadang perlu tanya, dan kita perlu, saudaraku, tanam nilai-nilai kebenaran firman ke dalam pikiran-pikiran mereka sejak dari kecil. Untuk anak-anak kita takut akan Tuhan. Supaya generasi yang kedua ini menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi saya dan saudara. Dan itu tidak bisa kalau kita nggak pernah ajak mereka berpikir ulang, menanam ulang dengan firman Tuhan. Dan kita semua perlu berdiam diri. Kita perlu, saudaraku, do what really matters. Kita perlu pursue what really matters. Kita perlu pursue the one thing in our life. Sama seperti Rasul Paulus yang berkata, the one thing that I know. Satu hal ini yang aku kejar, yaitu menggenapi rencana Allah dan menggenapi panggilan Allah. Kalau kita nggak pernah ambil waktu pause, time to think, maka seringkali kita melangkahkan kaki kita, bukan menuju kepada peringatan-peringatan Allah, tapi menuju kepada ambisi manusia, bahkan semuanya lebih kepada duniawi. Tapi ketika kita mengambil waktu untuk berpikir, Tuhan akan reveal, firman Allah akan berbicara. Bikin jurnal, renungkan, Tuhan selama ini apa yang sudah aku kerjakan untuk engkau. Apa yang sudah aku pahami tentang janjimu dan jalanmu, kehendakmu, rencanamu dalam hidupku. Ketika Tuhan reveal, jangan keraskan hati. Tapi mari kita sepakat dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan bernama Cheryl Wunderlich berkata begini, saudara, dalam quote-nya dia. When you feel the stress rising, fight your natural urge to plow ahead. Instead, seek a quiet time of rest with God, to refocus, to listen to His word, and to call on Him for help. It will make all the difference. Amin. Ketika kita merasakan ada sebuah tekanan stres, saudaraku, meningkat dalam hidup kita, ya, yang melawan, saudaraku, ya, natural kita, saudaraku, tenaga kita untuk, saudaraku, terus membajak ke depan, melangkah maju ke depan. Saudaraku, ya, kita perlu lakukan apa? Kita perlu ambil waktu tenang, quiet time, rested with God. Ya, be silence, in solitude, in stillness, in simplicity. Ya, ketika kita, saudaraku, silent, solitude, stillness, simplicity of life, maka itu akan membawa kita refocus. Kita listen to God's word. Kita listen to God's will. Kita memanggil Dia untuk pertolongannya, tuntunannya, instruksinya, peringatannya. Dan itu akan membuat perbedaan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, adalah Selah itu time to pause, time to think. Yang ketiga adalah time to change. Tanda Selah juga berarti tanda untuk berubah. Biasanya berubah untuk lebih keras atau naik level. Ya, dalam istilah musiknya ada kata crescendo. Ya, to raise the voice. Ketika, saudaraku, dipakai dalam konteks pujian atau penyembahan Selah, biasanya dia ambil nafas. Ya, ketika dia ambil nafas, dia akan move to the next level. Dia akan nyanyi lebih keras. Dia akan naik level yang lebih tinggi. To raise the voice, crescendo. Artinya hidup kita akan terus meningkat. Ada from glory to glory, from victory to victory,
from grace to grace, from faith to faith. Tuhan mau ketika kita sela, artinya ada waktu untuk kita siap berubah. Ada perubahan yang lebih baik, ya. Amin. Bukan perubahan yang lebih jelek, bukan perubahan yang lebih buruk, bukan. Karena konteksnya di sini saudaraku adalah mengalami tingkat level yang lebih tinggi, ya, to raise the voice, to level up, crescendo. Dan saya percaya saudaraku, this is the time for us untuk kita boleh menyiapkan hati kita, berdiam diri di hadapan Allah, to think, to reflect, and get ready to change, to become better, to become more like Him, Christ-likeness, and to become, saudaraku, radiant, ya, memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari lihat firman Tuhan dalam Yeremia 6 ayat 16. Baca sama-sama yuk, di rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Ya, dengan demikian jiwamu mendapat apa? Ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saudaraku, kalau engkau melihat dalam kitab Yeremia, bangsa Israel, saudaraku, dijajah sama Babel karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka left God of El Shaddai. Mereka meninggalkan Yahweh. Saudaraku, mereka menyembah dewa-dewa Babel, dewa-dewa Baal. Dan apa yang terjadi, saudaraku, Tuhan izinkan, saudaraku, banyak, saudaraku, kekacauan terjadi. Tuhan mengirimkan nabi demi nabi untuk menegur bangsa Israel. Dan saudaraku, ketika Yeremia berfirman, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Bahasa Inggrisnya dikatakan gini, stand at the crossroad. Jadi ada persimpangan jalan, crossroad. Banyak hidup kita hari-hari ini seperti orang Israel dalam kondisi zaman itu. Di persimpangan jalan, kita mau pilih yang mana? Kita mau utamakan Tuhan atau kita mau mengejar ambisi kita? Saudaraku, ketika kita stand in the middle of the crossroad, Tuhan mau kita untuk stand in the crossroad and look, lihat, and ask, tanya kepada the ancient path, ask the ancient wisdom, tanya kepada jalan-jalan yang dahulu kala, jalan-jalan yang baik. Saudara, hari-hari ini saudaraku, kita perlu kembali kepada the ancient path. Jalan-jalan yang lama, jalan-jalan yang baik, yang saudaraku firman Allah saudara katakan. The covenant of God, perjanjian ilahi. Dunia menawarkan so many ways, banyak jalan. Tetapi saudaraku, Nabi Yeremia berkata, ketika you stop, you look and you ask, engkau walk in the ancient path. Tempuhlah itu. Berjalanlah dalam jalan yang baik, in the good way, in the ancient way. Dengan demikian your soul will find rest. Ini luar biasa. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Saudara, this is the time for us to change. Hidup kita harus mengalami perubahan dan kembali kepada the ancient path, the ancient wisdom. Artinya saudaraku, kita perlu saudaraku menyesuaikan kembali, menselerasikan hidup kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Tetapi orang-orang Israel berkata, kami tidak mau menempuhnya. Wah, sekali lagi saudaraku, pilihan ada di tangan kita. Tuhan nggak pernah paksa kita, karena Tuhan jadikan saya dan saudara bukan sebagai robot, ya kan? Tapi Tuhan kasih kita free will, kehendak bebas untuk memilih, untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa mentaati Tuhan. Dan kita mau belajar Tuhan, kami mau menempuhnya, kami mau berjalan di jalan-jalan itu, jalan yang dahulu kala, jalan yang ancient, jalan yang seperti dengan kehendak Allah, ya, kembali kepada rencana Allah. Bangsa Israel diajak kembali untuk back to the covenant of God, back to the promise of God. Dan saudaraku, orang Israel kebanyakan tidak mau. Tetapi selalu there is a remnant of Israel. Remnant of Israel itu artinya sisa-sisa orang-orang Israel. Ya. Dan ketika orang, saudaraku, sisa-sisa ini orang-orang yang masih faithful, orang-orang yang masih haus, masih takut akan Tuhan, Tuhan bisa pakai the remnant of Israel. Tuhan bisa pakai orang-orang, saudaraku, yang sedikit itu untuk bisa mengalami janji dan kehendak Allah. Baik, hari ini saudaraku kita melanjutkan apa yang menjadi firman Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita, saudaraku, change or stagnant. Ya, keep moving or die. Ya, jadi artinya kalau kita, saudaraku, tidak berubah maka kita akan stagnat. Ya. Tetapi saudaraku, ketika kita keep moving,
ya maka kita tidak mati. Ya, banyak orang tidak mau moving, ya maka akhirnya dia die. Banyak orang nggak mau berubah, makanya dia akan mengalami stagnasi dalam kehidupannya. Saya berdoa supaya kita siap untuk berubah. Kita terus bergerak supaya kita tidak mati. Ya. Kemarin saudaraku saya minggu ini ikut sebuah OPD atau ongoing professional development ya bersama dengan Churches of Christ. Dan hari Sabtu kemarin saya bersama Pastor Yosef, Pastor Olga, kita saudaraku ikut AGM, Annual General Meeting bersama dengan pendeta-pendeta Churches of Christ. Message yang saya dapatkan ketika saya ikutin saudaraku OPD dan AGM dalam 1 minggu ini, sebuah message yang sangat baik. Ya, get ready for change. Ketika kita siap sebagai pendeta, sebagai pemimpin, ready to change, maka kita nggak akan mengalami stagnasi. Kita perlu memikirkan inovasi-inovasi, ya apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, dan kita keep moving, kita terus bergerak, ya karena dunia ini terus bergerak. Culture, saudaraku, budaya ini selalu bergerak, selalu diupdate, ya setiap tahun bahkan survei membuktikan ada sekitar sampai 12 bulan sampai 18 bulan ya untuk mengubah satu budaya. Dan saya percaya lewat pandemi ini, saudaraku, Tuhan izinkan ada banyak budaya yang berubah. Ya, teknologi juga berubah, company berubah, gereja juga berubah. Nah, ketika saudaraku budaya ini berubah, Tuhan juga mau mengajak hati saya dan saudara get ready to change. Ya, kita berubah tidak seperti yang dunia tawarkan, tapi kita berubah kembali seperti yang Tuhan mau. Ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih berhikmat, menjadi lebih saudaraku bersungguh-sungguh dan mulia, supaya kita tidak mati, supaya kita tidak menjadi stagnasi. Nanti terakhir saya ingin menayangkan satu video yang menginspirasi saya, dan saya berharap ini juga menginspirasi saudara tentang perubahan. Ya. Tapi sebelum saya ajak kita nonton video, saya selesaikan dalam poin yang keempat tentang Sela. Ulangi sama-sama Sela. Yang pertama apa saudara? Time to pause, ya. Lalu time to think, lalu time to change. Yang terakhir keempat adalah time to go back, ya. Time to go back. Artinya saudaraku, time to go back adalah tanda Sela juga berarti tanda untuk back to start, ya, from the beginning. Artinya saudaraku back to start from the beginning. Ya, kita saudaraku ketika Sela, kita akan kembali kepada dari awal, ya, dari mula-mula. Apa artinya? Tuhan mau kita kembali kepada 3 hal untuk mula-mula yang kita kerjakan. Ya, yang pertama adalah kembali kepada Tuhan, back to God. Zakaria 1 ayat ketiga. Saya akan bacakan buat saudara, ya. Zakaria 1 ayat ketiga artinya gini. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, luar biasa. Kata firman Tuhan semesta alam diulang sampai 3 kali. Artinya penting sekali, saudara. Pesan daripada Nabi Zakaria adalah, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Come back to God. Hari-hari ini ada banyak orang persis seperti orang Israel yang suka berontak, suka menjauh, suka meninggalkan Tuhan. Ketika saudara mengalami Selah, artinya back to start, back from the beginning. Kembali kepada Tuhan, back to God. Ya, ingatkan suamimu, ingatkan istrimu, ingatkan anak-anakmu, ingatkan teman-temanmu. Kalau hari-hari ini saudaraku engkau mengambil waktu Selah, Tuhan ingatkan saudara 1-2 teman yang sudah menjauh dari Tuhan. Mari telepon dia, doakan dia, ajak mereka kembali kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah kembali kepada keluarga. Back to your family. Maliaki 4 ayat 5-6, ini ayat yang terkenal sekali. Maka hati bapa kembali kepada hati anak kembali kepada hati bapa, supaya aku tidak datang pukul bumi hingga musnah. Ini janji Tuhan, saudaraku. Sebelum datangnya nanti akhir zaman, Yesus datang kedua kali. Akan ada pemulihan keluarga. Akan ada pemulihan hati bapa, hati anak kepada hati orang tua, dan hati orang tua kembali kepada hati anak-anaknya. Saya percaya dalam hal yang rohani juga akan terjadi. Anak-anak rohani akan kembali kepada bapa rohaninya.
Bapak-bapak rohani akan kembali punya hati kepada anak-anak rohaninya. Mungkin dulu saudaraku kita mengejar hal-hal yang lain. Kita berjalan dalam pemberontakan, dalam kepahitan, dalam masalah pergumulan. Tetapi Tuhan mau untuk kita time to go back. Kembali kepada keluarga. Setelah kita kembali back to God, kita kembali kepada keluarga. Dan saya percaya ketika Tuhan izinkan pandemi, lockdown ini, keluarga stay together. Mari pererat hubungan keluarga, suami istri, anak-anak. Ya, bangun hal-hal yang baik, yang positif. Kembali ajar anak-anak saudara mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Dan jadikan Kristus menjadi pusat dalam keluargamu. Bukan ambisimu, bukan uang, bukan anakmu, tapi Kristus harus menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita. Katakan amin. Kalau selama ini kita sudah sibuk dengan banyak hal, back to your family, stay together, because family always stay together. Ya. Yang terakhir, Tuhan mau kita kembali kepada apa? Saudaraku, kembali kepada kasih yang mula-mula. Back to your first love. Wow, this is awesome. Banyak orang saudaraku yang meninggalkan kasih mula-mula. Wahyu 3 ayat 4-5. Ya, kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kembalilah, ingatlah, sadarilah bahwa betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Kalau tidak, saudaraku, dia akan muntahkan kita. Dan saya percaya saudaraku, gereja sedang dipanggil Tuhan kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya ketemu banyak couple, saya ketemu anak-anak muda yang jujur berkata, Kayos, saya mau kembali kepada kasih mula-mula. Kayos, saya capek. Selama ini saya mencari hal-hal yang duniawi. Tapi saya sadar semuanya harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada keluarga, kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Saya mendengar ada banyak kesaksian, saudaraku, personal keluarga yang bersaksi kepada saya pribadi. Bagaimana, saudaraku, keputusannya back to the first love, back to God, back to the family. Itu, saudaraku, sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Karena saya percaya Tuhan mengizinkan pause, Tuhan mengizinkan sela supaya kita semua memperingati Tuhan, kita mengingat karya Tuhan, mengingat kasih Tuhan, and a time to go back. Back to the calling of God. Back to the purpose of God. Amin. Mari ingatkan suamimu, istrimu, bilang sama sebelah kanan kirimu, back to God. Amin. Haleluya. Ketika kita back to God, saya percaya saudaraku ada anugerah Tuhan yang Tuhan sedang siapkan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat satu video. Ini merangkum saudaraku dari apa yang saya sudah sampaikan hari ini. Ya, kita akan belajar kehidupan Raja Wali, saudara. Raja Wali itu menarik sekali. Pada umur yang ke-40, dia punya pilihan change or die. Ya, saya percaya umur 40 itu signifikan. Ya, ada waktu di mana Tuhan kasih kita time untuk kita saudaraku merenung, time to pause, time to think, time to go back, and time to change. Raja Wali bisa berumur 70 sampai 80 tahun. Tetapi pada waktu umur 40 tahun, dia mengalami satu situasi kondisi yang menyedihkan, mengerikan. Masa itu pilihannya cuma dua, change or die. Kalau dia nggak berubah, dia akan mati. Tapi ketika dia mau berubah, dia akan hidup lagi, another 30 years, another 40 years. Melakukan kembali, go back to the original purpose. Saya juga mengalami dalam hidup saya. Ya, masa-masa umur 40 ternyata Tuhan izinkan goncangan, Tuhan izinkan pemurnian, Tuhan izinkan pembentukan di hati saya. Time to pause, time to stop, time to think, time to reflect, time to change, and time to go back to the original purpose of God. Back to the original calling of God. Dan saya harus mengalami banyak proses penderitaan sampai akhirnya saya bilang, Lord, I surrender all. Lord, I come back to your calling. Lord, here I am. Use me, Lord. If you can use anyone, you can use me. Dan saya percaya Tuhan izinkan saya the second half time memasuki saudaraku half time yang kedua untuk saya bisa terbang lebih tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga sedang berbicara kepada banyak dari kita. Mari kita lihat saudaraku ya video ini.
Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Amen. Baik. Raja Wali atau elang itu saudara siap berubah ya. Ketika umur 40 saudara, yang nama paruhnya itu sudah jadi bengkok. Ya, lalu cakarnya sudah nggak tajam lagi, bulu-bulunya sudah begitu berat. Dan dia punya pilihan, mau berubah atau mati. Ketika dia mengambil pilihan, saudaraku, dia harus terbang, dia harus, saudaraku, paruhnya itu harus ditaruh, saudaraku, di bukit batu supaya paruh yang lama itu copot. Ya, dia harus sakit, saudara, dia harus menderita. Sampai cakar-cakarnya juga tumbuh kembali. Ya, bulu-bulunya yang tua, saudaraku, rontok, dicabutin. 150 hari, kira-kira 3 bulan lebih, 4 bulan, saudara. Saya percaya Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk kita siap mengalami perubahan seperti Raja Wali. Supaya kita back to the purpose of God, back to the calling of God. Amin. Siap untuk berubah dan terbang lebih tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih kalau firman-Mu hari ini sudah berbicara, mengajar kami
menegur kami. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk hidup kami ada dalam hadirat-Mu, ada dalam rencana-Mu. Khususnya Tuhan ketika kami diizinkan mengalami banyak tantangan, challenge dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mengambil waktu, time to pause, time to think, time to reflect, time to change, and time to go back to you, Lord. Tolong kami Tuhan. Tolong gereja-Mu, tolong keluarga-keluarga, supaya kami belajar Tuhan. Tidak sibuk dengan semua aktivitas kami. Tidak sibuk dengan apa yang dunia tawarkan. Tidak sibuk kepada semua masalah-masalah pergumulan kami. Tapi ajar kami masuk dalam hadirat. Ajar kami masuk Tuhan dalam rencana-Mu, dalam janji-Mu. Tuhan, kuatkan gereja-Mu. Kuatkan keluarga-keluarga. Kuatkan generasi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Lord. Bapak, Ibu, Saudara, berapa banyak kita yang sadar mendengarkan firman Tuhan ini. Kita mau saudaraku kembali kepada panggilan Tuhan. Kita mau siap untuk berubah. Kita mau saudaraku banyak berpikir merenungkan kembali. Dan ketika Tuhan sedang mengajar kita, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Supaya rencana Allah genap dalam hidup saya dan saudara, dalam hidup gerejanya. Kita tidak menjadi mati, kita tidak menjadi stagnasi, tapi kita boleh terus terbang tinggi dalam kemuliaan Allah. Berapa banyak saudara mau? Berapa banyak saudara berkata, Tuhan ini hidupku, ini aku. Mari kita taruh tangan kita di atas hati kita. Mari kita taruh tangan kita di atas dada kita. Kita bawa hidup kita di hadapan Allah. Mari kita tunggu Dia, nantikan Dia. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Izinkan kami pause a little while Lord. Izinkan kami Tuhan reflect. I pray, Lord. Oh, here I am waiting. I am longing Here I am Lord. for you. Mari bawa hatimu saudara. Sembunyikan aku Tuhan dalam I hatimu. need your love. Sembunyikan aku Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Oh, we want to love you. Oh Lord Jesus. We want to love Jesus more and more. Take over God. Tuhan, mari Kau berhembus. Tuhan, mari Kau menyegarkan kami. Bawa kami terbang, Tuhan. Bapak hamba berdoa, Tuhan, Kau yang menguatkan, menyegarkan roh kami, jiwa kami. Dalam hadirat-Mu, dalam janji-Mu, dalam kuasa-Mu. Bahwa kami terbang tinggi seperti laksana Raja Wali. Kami siap berubah. Kami siap, Tuhan, Engkau baharui kekuatan kami. Ketika kami menantikan-Mu, ketika kami rested in the presence of God. Tuhan, jamah kuatkan mulai dari para pemimpin, pekerja seluruh jemaat. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin.